sahabat-sahabat properti, kembali lagi bersama saya Jenny Kam Property Agent. Nah sahabat-sahabat, hari ini kita akan mereview satu rumah yang ada di kawasan Lipo Karawaci. Sahabat-sahabat bisa lihat di belakang saya ini adalah rumah yang berdiri di atas tanah 570 meter persegi dengan luas bangunannya adalah 800 meter persegi. Nah sahabat bisa lihat saya ada di carportnya. Kita bisa lihat dari carportnya sendiri untuk rumah ini itu memuat hingga 2 mobil. Di belakang carport itu tersedia garasi. Nah garasinya ini tidak diberi tutup. Garasinya ini memuat 2 mobil. Jadi kita punya garasi yang muat 2 mobil dan carport yang muat 2 mobil. Jadi untuk sahabat-sahabat yang punya mobil lebih dari 2 di rumah ini bisa, karena mencakup sampai 4 mobil. Begitu pula kita juga bisa parkir di depan jalan, karena jalan yang ada di depan rumah ini tuh cukup lebar. Nah, sahabat kita bisa lihat di sini rumah ini itu mempunyai konsep klasik. Jadi dia punya tipe klasik. Kita bisa lihat di sini juga di depan dari rumah ini disediakan pekarangan-pekarangan. Nah, kita bisa lihat penghijauannya cukup baik. Ada di sebelah kiri dan kanannya adalah taman, ya. Sahabat bisa lihat untuk pohon-pohonnya sangat asri. Nah, di sini adalah pathway menuju pintu utama. Jadi kita bisa masuk melalui pintu yang ada di garasi, atau kita juga bisa masuk melalui pintu yang ada di pintu utama. Nah, kita menuju ke bagian dalam dari rumah ini. Sahabat-sahabat bisa lihat ya, untuk rumahnya sendiri kita melihat bahwa warna yang diusung ya, majority itu adalah warna putih, dan dia juga mengambil konsep klasik. Jadi sangat cocok ya, warna putih ini masuk ke semuanya. Nah kita juga bisa lihat pada saat kita masuk ini disediakan pintu double door. Pintunya juga punya pegangan yang sangat klasik. Nah kita juga bisa lihat untuk pintunya sendiri pun juga diberikan jendela kaca atasnya. Jadi cahaya juga bisa masuk melalui pintunya sendiri. Nah untuk pintunya sendiri cukup besar ya. Jadi cukup besar, cukup tinggi, dan ini punya konsep double door. Nah sahabat juga bisa lihat begitu kita masuk, di sebelah kiri saya disuguhkan dengan ruangan. Ruangan ini bisa dijadikan sebagai foyer atau juga bisa digunakan sebagai ruangan untuk menyambut tamu. Jadi tamu tidak perlu masuk sampai ke bagian dalam rumah apabila sahabat-sahabat tidak mau. Jadi dia bisa ada di sini untuk ngobrol-ngobrol atau have a coffee time gitu, bisa ada di sini. Nah untuk AC-nya juga disediakan satu AC yang ada di ruangan ini, dan itu juga diberikan oleh si pemilik rumah. Nah pada saat kita masuk ini ada pembatas ya sahabat-sahabat. Beberapa orang yang percaya Hong Shui mungkin biasanya nggak mau tuh pintu rumah langsung jebol ke belakang, langsung ke pintu belakang, karena katanya hokinya bisa hilang gitu, pergi. Nah ini sudah dibuat pembatas sama si pemilik rumah. Jadi ada pembatas dari pintu ke bagian dalam. Nah, rumah ini juga sudah mengusung konsep double ceiling. Kita bisa lihat di sini dari lantai sendiri ke ceilingnya cukup tinggi, dan kita masuk ke bagian yang dalam. Sahabat bisa lihat pada saat kita masuk ke bagian dalam ini disediakan ruangan yang besar. Nah, untuk meja makannya sendiri kita bisa lihat ini ada 6-seater. Ini juga sudah dikasih sama si pemilik rumah. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai ruangan keluarga, dan juga untuk dapur keringnya disediakan drawer, sudah disediakan juga dengan kitchen island, sink untuk pencuci piringnya, storage room. Jadi kalau kita mau menaruh beberapa stok-stok makanan itu bisa ditaruh di tempat ini. Satu ruangan untuk meletakkan fridge double door. Dan untuk cooker hoodnya juga sudah disediakan merek Ariston. Dan di sini juga tinggal disediakan ruangan yang kita bisa taruh portable stove beserta dengan ovennya ya. Nah, sahabat bisa lihat bersebelahan dengan dapur keringnya itu adalah dapur basah. Kita bisa lihat di tempat ini ada dapur basahnya. Di sini disediakan kamar tidur asisten rumah tangga dan kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Di lantai 1 di rumah ini itu tersedia 1 kamar tidur. Nah, kamar tidurnya pun ukurannya juga cukup besar, sudah disediakan beserta AC-nya juga, itu tidak diambil oleh pemilik rumah. Juga disediakan jendela yang memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam ruangan di kamar tidur bagian bawah ini. Nah, kamar mandinya posisinya ada di sini sahabat-sahabat. Jadi posisinya tepat ada di sebelah kanan pada saat kita masuk. Ini adalah posisi kamar mandinya. Kamar mandi di lantai 1 posisinya ada di sini, sudah disediakan untuk wastafelnya, sudah disediakan juga untuk klosetnya, dan juga sudah ada showernya. Nah, kita bisa lihat ini ada ruang keluarga yang tepat di sebelah dining area, tapi diberikan pembatas. Nah, pembatasnya ini
bisa dibuat untuk tempat untuk menaruh meja TV. Nah, kita masuk ke bagian swimming poolnya. Nah, sahabat-sahabat, ini swimming pool ukurannya sangat panjang. Kalau ada yang mau latihan renang, ini bisa di sini nih. Bahkan di belakang swimming poolnya juga disediakan space ya untuk menaruh tanaman-tanaman. Kita bisa lihat, jadi rumahnya cukup asri. Dia juga memperhatikan pencahayaan rumah ini. Selain itu juga untuk penghijauannya sudah diperhatikan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk space-nya ya, jarak dari sliding door menuju ke swimming poolnya juga sangat jauh. Nah, jadi kita bisa menaruh couch kecil nih di tempat ini untuk duduk-duduk, atau sofa-sofa kecil lah di tempat ini untuk duduk-duduk. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat ya, rumahnya sangat asri, juga sangat mengusung konsep yang membuat si penghuni rumah bisa jadi sehat. Di sebelah dari swimming pool ini diberikan satu pembatas tembok ya. Nah, ini diberikan untuk dijadikan sebagai tempat untuk jemur baju atau clothesline area. Di sini tempat jemurannya juga besar, juga panjang, dan ini langsung berhubungan dengan dapur kering. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat ingin meninggalkan asisten rumah tangga di rumah, mereka tetap bisa melakukan aktivitas seperti masak, seperti mencuci pakaian, itu tetap bisa dilakukan. Di sini ada tangga yang melingkar ke atas, ini bisa langsung menghubungkan ke balkoni yang ada di master bedroom. Nah, sekarang kita mau mereview lantai kedua dari rumah hunian ini. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat kita naik juga disuguhkan dengan jendela patri. Kita bisa lihat di sini itu membuat kesan klasiknya makin kelihatan untuk rumah ini. Nah, kita masuk ke lantai 2. Sahabat-sahabat bisa lihat untuk lantai 2-nya ini adalah mostly kamar. Jadi tadi kalau di lantai 1 itu terdiri dari 1 kamar, di lantai 2 itu terdiri dari 5 kamar. Tidak semua kamar punya kamar mandi sendiri, tapi mostly punya kamar mandi. Nah, kita bisa lihat untuk master bedroomnya itu tepat ada di sebelah kanan saya. Jadi pertama kali kita naik, kita akan langsung disuguhkan dengan kamar utama atau master bedroom. Nah, kita bisa lihat di sini sudah disediakan juga dengan lampu chandelier sama si pemilik, membuat rumah ini menjadi sangat kelihatan elegan. Nah, sebelah kanan saya ini tadi saya sempat mention ini adalah master bedroomnya. Sahabat-sahabat bisa lihat ya, ukurannya besar sekali. Saking besarnya akhirnya si pemilik menyediakan 2 aircon, 2 AC di dalam satu ruangan ini. Nah, kita bisa lihat juga kalau kita mau pakai ilustrasi berarti di sebelah sini akan ditaruh king size bed. Juga di samping king size bednya bisa ditaruh nakas, 2 nakas. Di sini seperti saya bisa lihat dari colokan listriknya, ini bisa ditaruh tempat untuk menaruh TV dan meja TV dan lain sebagainya. Nah, di belakang dari tembok ini itu adalah walk-in closet. Sahabat bisa lihat untuk walk-in closetnya, dia bentuknya seperti U, dia memuat banyak lemari nih, banyak sekali drawer-drawer yang bisa memuat banyak barang di tempat ini. Nah, langsung di sebelah walk-in closetnya ini adalah kamar mandi di master bedroom. Kita bisa lihat wastafelnya juga udah double wastafel. Di sebelah kiri saya disediakan bathtub, warnanya sama. Dominan dari kamar mandinya itu adalah putih. Di sebelah bathtub itu adalah shower. Jadi kalau nggak mau mandi di bathtub, kita tetap bisa menggunakan shower. Dan di depan dari shower ini adalah klosetnya. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat ya, di lantai kedua itu terdiri dari 5 kamar. Ini tadi kamar pertamanya. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah kamar keduanya ya. Nah, kamar keduanya ini ukurannya lebih kecil, bisa digunakan sebagai kamar anak atau bisa digunakan sebagai ruangan kerja. Ini yang jadi kunci untuk hidup sehat itu adalah cahaya yang bisa masuk ke dalam ruangan dan juga udara yang bisa tetap terjadi sirkulasi di dalam ruangan ini. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat untuk jendelanya juga ukurannya sangat generous, sangat besar. Untuk ukurannya walaupun lebih kecil daripada kamar master bedroomnya, tapi tetap bisa memuat bed, bisa juga memuat nakas bahkan, dan juga diberikan meja belajar untuk anak-anak kalau ini dijadikan sebagai kamar tidur anak atau juga bisa dijadikan sebagai ruang bekerja. Nah, tepat di sebelah kanannya itu adalah ruangan lagi yang bisa dijadikan sebagai kamar tidur. Jadi ini ruangan ketiga yang ada di lantai kedua. Nah, bedanya dengan ruangan yang tadi kita lihat tuh adalah di kamar ini tuh punya kamar mandi sendiri. Nah, kamar mandinya juga sudah disediakan dengan walk-in closet.
Nah, sahabat bisa lihat untuk walk-in closetnya mungkin ukurannya slightly lebih kecil daripada master bedroom yang tadi dan juga shape L. Kalau tadi master bedroomnya ada sedikit U-nya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kamar mandinya juga sudah disediakan dengan wastafel, sudah disediakan dengan shower, dan juga sudah disediakan dengan kloset. Ukuran kamar mandinya pun sangat generous, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, kita akan menuju ke kamar keempat yang ada di lantai kedua. Nah, kamar keempat dan kamar kelima, jadi ini punya joint bathroom. Jadi kamar mandinya itu sharing dengan kamar keempat dan kamar kelima. Nah, ukurannya sahabat-sahabat bisa lihat ini kayak mirror aja dengan kamar tidur anak yang kedua tadi. Jendelanya juga ada di sana. Sudah disediakan juga dengan aircon. Lantai juga sudah full marmer. Di sebelah kanan saya juga sudah disediakan walk-in closet. Walk-in closetnya juga sama seperti tadi, itu adalah bentuknya L. Seperti tadi saya mention di awal kalau dia punya joint bathroom dengan kamar tidur yang satu lagi. Nah, jadi sudah disediakan wastafel, sudah disediakan shower, dan juga sudah disediakan kloset. Nah, untuk kamar tidur yang satu lagi, ini walk-in closetnya ada di sini nih, sahabat-sahabat bisa lihat. Ini kamar tidur yang kelimanya. Nah, jadi kamar tidur yang kelimanya ada di sini. Kita bisa lihat untuk ukurannya slightly sama dengan kamar anak yang lain. Nah, sahabat-sahabat properti, we are at the end of the home tour. Saya udah di akhir dari revisi rumah yang ada di Lippo Karawaci ini. Nah, saya mau summarize sedikit. Untuk rumah ini di tanah di 570 meter persegi, besar ya sahabat-sahabat. Dan untuk bangunannya sendiri itu adalah di 800 meter persegi. Rumahnya sudah punya konsep klasik dan juga rumahnya udah terdiri dari 6 kamar tidur dan 4 kamar mandi plus 1. Ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga dan kamar tidur asisten rumah tangga. Rumahnya sudah disediakan dengan swimming pool dan rumahnya sangat terawat. Rumah ini ada di harga 12M, masih bisa nego. Untuk sahabat-sahabat yang tertarik dengan rumah ini bisa segera menghubungi saya. WhatsApp saya tuh ada di bawah ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum mensubscribe YouTube channel saya, boleh di-subscribe dan dinyalakan loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, saya juga punya beberapa sosial media untuk sahabat-sahabat yang sedang mencari properti atau juga untuk investasi maupun untuk residensial, bisa menghubungi saya. Sosial media saya ada di Facebook, ada TikTok, dan juga ada Instagram. Nah, sahabat-sahabat yang mau mengetahui rumah ini lebih detail bisa menghubungi saya. Terima kasih, sampai jumpa.